Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga. Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Di pagi yang Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihat, Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia kadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat Tentunya hari ini bakal ngomongin soal bencana. Kita itu sering lihat berita di TV, di media sosial, di radio juga ya, mulai dari banjir, ada gempa, sampai kebakaran. Tapi pernah nggak sih kamu itu kepikiran sebenarnya peran kita sebagai seorang remaja itu apa? Apakah cuma jadi penonton atau justru kita bisa ambil bagian? Nah, pagi ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol seru banget soal remaja peduli bencana. Karena ternyata anak muda itu juga punya peran penting dalam situasi darurat. Udah bareng aku di studio Angelica dan juga Alia, relawan dari PMI Kabupaten Buleleng. Kita bakal kupas tuntas gimana peran mereka, pengalaman mereka di lapangan seperti apa, sampai gimana kita juga bisa ikut peduli. Halo Angelica dan juga Alia. Halo Kak. Halo Kak. Apa kabar hari ini? Baik Kak. Baik. Oke, kita pengen tahu dulu nih, kenapa sih kok kalian ini tertarik menjadi seorang relawan PMI? Apalagi kan nggak semua remaja itu berani ya untuk terjun ke situasi bencana. Boleh, dari siapa dulu? Duluan. Oke, Alia dulu. Alia dulu. Kenapa tertarik untuk menjadi relawan PMI? Apa yang memotivasi kamu? Karena saya ingin motivasi saya karena saya ingin menjadi orang yang bermakna gitu Kak. Karena kan karena saya ini ingin membantu orang-orang yang susahan gitu. Pasti kayak seru banget gitu, kayak oh gini ya caranya ya gitu Kak. Untuk membantu orang yang bencana seperti itu ya. Oke, kalau dari Angelica mungkin. Kalau dari saya emang saya suka organisasi Kak. Sebelumnya emang ikut pramuka, ikut PKS kayak gitu. Terus sekarang kuliah ini tertarik sama ikut PMI karena nyambung juga sama jurusannya, jurusan kesehatan gitu. Kalau PMI itu kan kayak pertolongan pertama gitu Kak ya. Oke, kalau kita ngomongin remaja peduli bencana, sebenarnya peduli itu bentuknya apa aja sih kalau menurut kalian? Nggak harus turun langsung juga kan? Iya, peduli kayak bisa dari kan kalau misalnya dari bencana itu kan kalau kita turun itu kayak ikut
ke lapangan bantuin yang kena banjir kayak gitu Kak. Terus kita kan udah 2 kali juga terjun ke lapangan. Yang Pasar Badung sama Banjar di Banjar di desa Banjar. Oke, boleh diceritain nggak pengalaman kalian terjun kemarin selama 2 kali? Apa yang kalian dapatkan di sana? Yang pertama dapat pengalaman ya kayak tentunya kayak terjun ke lapangan gitu pertama kali. Terus yang kedua dapat teman baru di sana juga kan. Ada relawan-relawan dari Denpasar, dari banyak lah gitu. Terus kalau di Pasar Badung tuh waktu itu ke sana bulan apa ya? September kalau nggak salah. Oh ya, 16 September sampai 19 September. Kalau dari Alia belum ikut dia pas itu Kak. Karena dia masih baru. Oh, masih baru. Pengalaman apa yang kamu dapatkan di sana? Pengalaman kalau saya kan di sana bagian kesehatan Kak ya. Bagian itu pun udah rollingan kedua, udah tim kedua yang ke sana. Yang pertama kan ya pas pertama di banjir itu rollingan kedua saya, jadinya saya di sana di bagian kesehatan cek tensi, terus yang petugasnya aja sih Kak yang pas itu ikut cek petugasnya lah yang sakit itu. Oke, pernah nggak kalian mungkin pada saat itu ya pengalaman pada saat membantu bencana di Badung atau di Banjar, kamu nih terutama Angelika pernah ngerasa takut atau mungkin mentalnya drop saat menghadapi situasi di lapangan? Enggak sih Kak, emang suka ikut kegiatan soalnya. Oke, kalau dari Alia sendiri berarti belum ada pengalaman untuk terjun ke lapangan? Belum Kak. Ini baru mengikuti, Iya, baru terjun sebagai relawan PMI. Oke, menurut kalian kesadaran remaja sekarang ini terhadap bencana itu sudah cukup belum? Kayaknya belum ya Kak ya. Dari cara mengatasi sampahnya mungkin kan kita masih kurang di remaja gebrakan untuk kayak memilah sampah tuh Kak. Oke. Apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengingatkan teman-teman mungkin yang ada di kampus lah atau mungkin di lingkungan rumah untuk diajak peduli sama lingkungan seperti itu? Mungkin bisa diajak kayak ayo ayo teman-teman kayak diajak bareng-bareng membersihkan sampah gitu. Misalnya kayak pas kayak apa ya bikin Organisasi nggak sih juga? Iya, udah dibikin kan ada organisasi nih. Nah di organisasi ini kita kayak bikin lah kayak pamflet atau poster kayak ayo nih anak-anak muda ayo ikut Peduli lingkungan. peduli lingkungan untuk membersihkan, misalnya di pantai ini ada sampah nih banyak nih, ayo ke sana kita gitu. Mungkin seperti itu. Kalau dari Angelika? Mungkin itu udah Kak, kita bangun UKM gitu. Kemahasiswaan kayak buat organisasi peduli lingkungan. Diajak gitu ya, Diajak. anak mudanya, teman-temannya diajak untuk peduli sama lingkungan, mungkin untuk paling kecil, paling sederhana aja jangan buang sampah sembarangan dulu. Setelah itu baru diajak untuk bersih-bersih keluar ke lingkungan kampus, ke lingkungan rumah seperti itu ya. Wah, ternyata jadi relawan itu nggak cuman soal bantu orang loh teman Pro 2, tapi juga soal bantu soal mental kita, keberanian dan juga kepedulian. Dan yang menarik ternyata kita sebagai remaja itu juga bisa ambil peran bahkan dari hal-hal kecil. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di obrolan sepada hari ini. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting, fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga, Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat.
Jangan bermain HP saat berkendara. Di pagi yang Lihatlah teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya. Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri, mari kita jaga alam dan lingkungan kita agar tetap lestari untuk masa depan. Lihat, Bencana kekeringan berpotensi menyebabkan defisit ketersediaan air maupun kebakaran hutan dan lahan di beberapa wilayah. Penyuluh bencana Ramadi Diliawan mengajak kita menerapkan teknologi sederhana pemanenan air hujan sebagai antisipasi di musim kemarau. Halo Sobat Mitigasi, apa kabar? Hari ini saya ingin share tentang mitigasi bencana banjir dan kekeringan. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hujan itu merupakan rezeki dari Tuhan. Tetapi kita sebagai manusia terkadang lalai untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya dengan membiarkan saluran air tersumbat. Nah, ketika hujan, air berlebih tidak dapat mengalir dan menggenangi sekitar kita. Nah, teman-teman, mulai sekarang jangan ya kita membuang sampah di saluran air. Selain itu, kita juga dapat membuat sarana panen air hujan atau alat penampung air hujan. Nah, ketika musim hujan, air berlebih akan tertampung dan dapat digunakan pada musim kemarau jika kita kekurangan air. Keren kan teman-teman? Alat panen air hujan ini dapat menjadi mitigasi banjir sekaligus mitigasi bencana kekeringan. Terima kasih ya teman-teman. Bye. Yuk antisipasi kekeringan dengan panen air hujan di musim hujan. Hadapi bencana dengan rencana. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga, Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Di pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. astaga, Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. teman-teman, alam kita sedang terluka karena sampah dan polusi. Tapi, apa yang bisa kita lakukan untuk membantunya? Dengan semangat dan kreativitas, mereka punya sebuah ide cemerlang untuk mengubah lingkungan mereka. Mereka mulai dari hal kecil, memilah sampah dan mendaur ulang barang bekas menjadi karya seni yang indah. Menanam pohon memberi kehidupan baru bagi alam. Setiap bibit yang ditanam menciptakan sejuknya untuk semua. Menghemat air dan listrik juga merupakan cara cinta kita terhadap bumi. Jangan biarkan mereka terbuang sia-sia. Lihat dampaknya.
Tindakan kecil mereka membawa perubahan besar. Alam kembali ceria dan makhluk hidup pun bahagia. Terima kasih teman Prodo, kamu masih dengerin kita di obrolan pada hari ini. Aku masih bareng Angelica, masih ada Alia juga dari relawan PMI. Kita ngomongin soal remaja peduli bencana ya. Tapi tadi kita sudah dengar cerita dari mereka yang ternyata nggak gampang loh jadi relawan PMI. Dan kalau misalnya nih Angelica dan juga Alia, kalau ada remaja yang pengen mulai peduli gitu kan, tapi ini bingung mau mulainya dari mana, kira-kira langkah awalnya apa yang harus mereka lakukan? Mungkin langkah awalnya itu ikut kegiatan organisasinya dulu, kayak mungkin contohnya PMI. Di sana kan nanti bakal diajarin pelatihan dasarnya Kak, kayak pertolongan pertama, kayak kesiapsiagaan bencana, kayak gitu Kak. Kalau dari Alia? Mungkin sama Kak, sama si Angel itu kayak kita harus mengikuti organisasi dulu. Kan dari organisasi kita belajar bahwa kalau untuk mengikuti bencana ini untuk terjun dalam bencana, kita kan harus tahu dulu keterampilan apa aja yang harus dilatih gitu Kak. Memangnya skill apa yang paling penting dimiliki remaja untuk kalau misalnya dia mau terlibat gitu dalam kebencanaan? Yang pertama mungkin skill pertolongan pertama ya pastinya Kak. Soalnya kan itu yang paling kayak sering dibutuhin gitu di bencana. Terus juga manajemen logistik juga kayak bantuan untuk kebencana itu Kak. Terus Mungkin juga kayak support juga Kak. Kan pasti di bencana mereka kan down gitu. Ada yang mungkin kayak kemarin tuh rumahnya kan terbawa arus, terus ada korban juga Kak. Kan pastinya down gitu. Kita berikan support buat bapak yang kayak terkena bencana ya tuh Kak. Jadi kita harus memberikan support. Ya. Oke. Selain membantu saat bencana, apa yang bisa dilakukan para remaja nih, mungkin untuk pencegahan atau mungkin untuk kesiapsiagaan? Yang membantu apa ya? Kayak membantu kesiapsiagaan. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin dengan membantu di gini Kak ya, maksudnya di lokasi bencana, dengan tanya kayak apa yang dibutuhin di sana gitu Kak, yang diperlukan pada saat bencana itu. Terus juga apa yang kurang di poskonya itu Kak gitu. Oke. Nah, menurut kalian peran media sosial itu membantukah atau mungkin justru memperburuk situasi pada saat bencana? Justru media sosial itu membantu kita Kak. Karena kan dari media sosial kita kayak mengetahui nih, oh ini di sini ada gini bencana di lokasi ini. Jadi kita bisa nih menelusuri di sana, kayak bertanya-tanya apa sih yang ada apa di sana, terus apa sih yang harus dibantu di sana gitu, seperti kayak misalnya di sana membutuhkan logistik atau yang lainnya gitu Kak. Kalau dari Angel mungkin lebih ke kayak itu udah update ke kebutuhannya Kak. Apa yang diperlukan di sana kan bisa lewat media sosial juga kan. Kita lihat juga kondisinya lewat media sosial sebelum terjun ke lapangannya Kak. Berarti membantu menurut kalian ya. Oke, jadi kita sudah punya beberapa pertanyaan juga dari teman Pro 2 yang masuk di WhatsApp ya, di 0811399154. Kita tanya dulu, kita kasih tahu dulu untuk Angel dan juga Alia. Ini ada Dika di Singaraja yang pengen tahu, jujur pengen banget aku bantu kalau ada bencana, tapi takut dan ngerasa belum siap. Itu kira-kira wajar nggak sih kakak-kakak berdua? Untuk pertama kali mungkin wajar Kak, karena saya dulu pernah kayak gitu juga. Karena pasti kan kita takut karena kita masih ragu, ini gimana sih gini caranya menangani bencana ini gitu. Tapi kalau kita sudah kayak udah ikut terjun, terus udah berpengalaman, mungkin bisa lah gini, tidak ada rasa takut lagi untuk
menangani bencana itu lagi. Kira-kira gimana cara ngilangin rasa takutnya itu loh? Mungkin dari gimana ya? Caranya tuh mungkin dengan ikut kan kegiatan yang ada di PMI kan banyak Kak. Di sana pasti bakal dilatih gimana caranya nanganin misalnya kasus ini gitu, kayak bencana ini. Itu udah dilatih di PMI Kak. Udah ada kita kan sebelum jadi relawan kan udah di diklat juga. Ada pelatihan diklatnya gitu. Selanjutnya ada Putri dari Seririt yang mau tanya, kadang kalau lihat media sosial orang malah sibuk konten pas bencana. Menurut kalian sebagai kakak-kakak relawan etis nggak sih kayak gitu? Menurut saya itu tidak etis karena dia membuat konten itu kayak seolah-olah mengambil kesempatan dalam kesempitan gitu Kak. Kita kan di sana kan kayak banyak orang yang kesusahan gitu, kita malah bikin konten kayak nggak etis banget gitu. Apalagi kalau kontennya misalnya nggak lengkap gitu Kak, kayak masih setengah-setengah ngasih informasi itu kan kurang Kak. Takutnya terjadi hoax, ada ditambah-tambahin gitu. Bener ya. Ada Yoga di Buleleng, kalau kita nggak bisa turun langsung ke lokasi bencana, apa kontribusi yang paling realistis yang bisa kita lakukan? Yang Realistis mungkin kalau nggak bisa turun langsung, kita bisa gini nggak sih? mencegahnya ya. Mencegah bisa juga, terus bisa juga kalau misalnya nggak bisa terjun langsung, kita mau bantu dari apa gitu, mungkin logistik kan bisa juga Kak. Oke, yang terakhir ya, mungkin harapan kalian untuk remaja di luar sana soal kepedulian terhadap bencana itu apa sih? Mungkin kita kayak pengen cuma nggak jadi relawan aja gitu ya. Mungkin harapannya remaja sekarang bisa jadi agent of change kayak gitu. Kalau dari Alia? Harapannya mungkin gini aja, dari diri sendiri dulu. Kalau misalnya diri kita ini kayak sadar, peduli sama lingkungan, pasti kita akan membantu gitu Kak. Kalau misalnya dari diri kita sendiri nggak sadar, Nggak peduli gitu, jadi kita kayak ya udah sih gitu jadinya. Oke. Mungkin ajakan dong sedikit untuk teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin hari ini untuk lebih peduli lagi sama lingkungan, lebih peduli lagi sama bencana mungkin. Ayo dari kita bareng-bareng lah jaga kebersihan, jangan buang sampah sembarangan gitu. Karena buang sampah itu mungkin nggak berdampak di kita sekarang, tapi kedepannya kan kita nggak tahu juga. Soalnya berdampak di orang lain juga bisa gitu. Oke, terima kasih Alia dan juga Angelica dari obrolan pagi ini. Kita belajar satu hal penting, kalau peduli itu nggak harus nunggu jadi hebat dulu ya teman Pro 2. Dari hal kecil, dari diri kita sendiri, bahkan dari kesadaran untuk nggak cuek itu juga sudah jadi langkah awal yang luar biasa. Terima kasih ya untuk kalian, semangat terus ke depannya, dan pastinya kita ketemu lagi teman Pro 2 di obrolan sepada berikutnya. Pagi yang sibuk ini, Budi sepertinya punya semua waktu di dunia. Tapi sebuah notifikasi kecil akan mengubah segalanya. Satu kecurangan pandang, satu detik yang sepertinya tidak penting. Fokusnya terbagi, bahaya mengintai. Astaga, Satu detik kelalaian bisa merusak hidup. HP bisa menunggu, tapi hidup tidak. Jangan biarkan HP mengendalikan hidupmu. Fokus saat berkendara, pulang dengan selamat. Jangan bermain HP saat berkendara. Di pagi yang sibuk